Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka Tak tahu, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tanyain. Buah nangka, buah pepaya, beli batik ke Ciambar. Di sini ada Rina Salsa, Gadis cantik yang bercadar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang terkucur seperti air yang mancur, yang mana Allah lebih menyukai hambanya yang bersyukur dan bertafakur, tapi sebaliknya Allah membenci hambanya yang kufur dan takabur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat ikhwan akhwat semuanya, kembali lagi di channel kami El Husna Arido Channel di sesi Santri Belajar Kultum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Amelia Nurrohmah dan rekan saya Rina Lisnawati. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ketentraman Hati dengan Menyaksikan Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh, kita sekarang lagi ada di mana sih? Pelabuhan Ratu. Masya Allah, inilah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget teh. Bahkan ada dalil yang menjelaskan tentang keindahan laut ini teh. Apa itu teh? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi walau ji'ta bimislihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya andai kata seluas lautan ini digunakan untuk menulis kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan mampu, karena kekuasaan Allah jauh lebih tinggi dan jauh lebih banyak dari sekedar lautan dan air-air yang berada di dalam lautan ini. Andai kata kita tambah dengan jumlah yang lebih besar dari lautan ini, maka kita tidak akan mampu menulis kebesaran Allah yang sangat luar biasa besarnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar dan kekuasaannya sangat luas sekali. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sebuah material yang berwarna hijau, yang besarnya berkali-kali lipat daripada langit dan bumi. Kemudian Allah memandang material itu dengan pandangan yang penuh hebat. Lalu material itu berubah menjadi air. Lalu kemudian air itu dipandang, sehingga air itu bergejolak dan mengeluarkan buih, asap, dan uap. Air itu terus bergejolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya air selalu bergejolak, bergelombang hingga hari kiamat. Oh, jadi itu ya teh penyebab air laut sering bergelombang? Ya teh, itu penyebabnya kenapa air laut selalu bergelombang. Dari asap itu Allah menciptakan langit, dan dari buih itu Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah mengutus malaikat dari bawah arasy, maka meluncurlah ia ke bumi sampai masuk ke bawah lapisan ketujuh dari bumi. Lalu diletakkannya bumi di pundaknya. Pada salah satu tangannya berada di timur dan salah satu tangannya lagi berada di barat. Keduanya terlentang sambil tangannya menggenggam bumi yang 7 sampai bumi itu benar-benar stabil. Namun tidak ada tempat berpijak bagi para malaikat. Maka Allah menurunkan dari surga Firdaus seekor lembu yang memiliki 70.000 tanduk dan 40.000 kaki. Dan dia dijadikan tempat berpijak kaki malaikat itu di atas pundak sapi itu. Namun kedua kaki malaikat itu tidak bisa mantap. Maka Allah menurunkan permata yakut yang berwarna hijau, yang berasal dari tempat yang tertinggi dari dalam surga, yang tebalnya sejauh perjalanan 500 tahun. Permata tersebut diletakkannya di antara pundak lembu itu sampai
sampai ke ekornya. Maka kedua kaki malaikat itu pun mantap berpijak pada permata tersebut. Sedang tanduk-tanduk lembu itu keluar dari batas-batas wilayah bumi. Akan tetapi, lembu itu berada di lautan. Pada setiap dia bernapas 2 kali, jika dia bernapas, maka pasanglah air laut. Dan jika dia menahan napas, maka surutlah kembali air laut. Namun kaki-kaki lembu itu tidak mempunyai tempat dia berpijak, maka Allah menciptakan batu karang setebal 7 kali langit dan bumi. Di sanalah kaki lembu itu berpijak dengan mantap. Dan batu karang itu tidak mempunyai tempat yang menetap, maka Allah lalu menciptakan Nun, yaitu seekor ikan besar yang bernama Nun. Panggilnya Yakub dan gelarnya Yahmud. Allah meletakkan batu karang itu di atas punggung Nun, sedangkan seluruh tubuhnya kosong, tidak ada apa-apa. Nun itu berada di laut, dan laut itu berada di atas punggung angin, dan angin berada dalam kekuasaan Allah. Kabul Ahbar berkata, sesungguhnya iblis pernah masuk ke dalam jasad Nun, yang di atas punggungnya ada seluruhnya berikut pepohonan, binatang, dan sebagainya. Lalu dia berkata kepada Nun, lemparkanlah saja beban yang ada di punggung kamu. Maka Nun itu tergoda oleh iblis, tetapi Allah mengirimkan sebuah binatang. Binatang itu masuk ke dalam hidung Nun dan masuk ke dalam otak Nun. Setelah itu Nun berteriak. Nun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah mengeluarkan binatang itu dari kepala Nun. Oleh karena itu, setiap kali Nun tergoda oleh iblis, maka hewan itu akan kembali masuk ke dalam kepalanya. Begitulah riwayat yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Oh, jadi begitu ya Teh, cerita tentang penciptaan langit dan bumi? Ya, benar sekali Teh, itu kisah riwayat yang diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi kita, umumnya bagi sahabat ikhwan akhwat semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.